Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini alhamdulillah saya berkesempatan mengunjungi Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi. Masjid Abdullah Ibnu Abbas adalah masjid bersejarah yang dibangun pada tahun 592 Hijriah, berlokasi di samping makam sahabat Nabi dan ahli tafsir Abdullah bin Abbas. Masjid ini merupakan destinasi ziarah utama saat umroh atau haji. Terletak di area sejuk dengan kapasitas sekitar 3.000 jemaah dan memiliki perpustakaan atau museum. Poin penting mengenai Masjid Ibnu Abbas. Sejarah dibangun untuk menghormati Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi Muhammad SAW yang wafat di Taif pada tahun 68 Hijriah. Lokasi terletak di tengah kota Taif. Keistimewaannya adalah di dalam kompleks terdapat makam Ibnu Abbas dan makam Imam Muhammad bin Al-Hanafiyah, serta area sholat yang sering digunakan untuk ziarah. Fasilitasnya adalah memiliki area sholat pria dan wanita yang terpisah, ratusan tiang marmer, serta kebersihan yang terjaga. Aktivitas di sekitar. Di luar masjid terdapat pasar yang menjual souvenir, kurma, kacamata, dan buah-buahan seperti anggur dan delima. Masjid ini menjadi saksi bisu perjuangan dakwah Islam dan menawarkan suasana sejarah yang kental di kota Taif yang sejuk. Kota Taif tak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan Islam. Karenanya, di sini banyak tempat destinasi wisata ziarah yang bisa dikunjungi oleh jemaah haji atau jemaah umroh. Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang terletak di kota Taif mengingatkan kita akan sosok Abdullah Ibnu Abbas. Namanya tidak asing saat kita mengulas perihal ibadah haji, karena banyak hadis sahih dan populer tentang haji sebagaimana dipraktikkan Nabi berasal dari Ibnu Abbas. Masjid yang didominasi warna coklat ini banyak dikunjungi jemaah haji saat berziarah ke kota Taif. Ia dibangun pada tahun 592 Hijriah, tidak jauh dari makam Abdullah Ibnu Abbas yang wafat pada tahun 68 Hijriah. Oleh karena itu pula, masjid tersebut dinamai Masjid Abdullah Ibnu Abbas. Profil Abdullah Ibnu Abbas. Ia adalah sepupu Nabi, tepatnya putra Abbas, paman dari pihak ayah Nabi. Ibunya adalah Ummi Al-Fadl, yang notabene merupakan saudara perempuan Maimunah, salah satu istri Nabi. 3 tahun sebelum hijrah, Abdullah Ibnu Abbas lahir. Praktik tahnik yang masyhur dilakukan Nabi pun dipraktikkan pada Abdullah Ibnu Abbas. Kala itu ibunya
membawanya menemui Nabi sebelum disusui. Nabi pun menaruh sebagian ludahnya di lidah bayi yang baru lahir tersebut. Perpustakaan Ibnu Abbas. Saat berkunjung ke Masjid Abdullah Ibnu Abbas, selain sholat di masjidnya, kita juga bisa berkunjung ke maktabah atau perpustakaan Ibnu Abbas yang berada di samping masjid. Perpustakaan ini merupakan salah satu maktabah sumbangan tertua di dunia Islam. Tradisi menyumbang buku bagi para pencari ilmu sudah lama tumbuh sejak sebelum perpustakaan ini berdiri. Terdapat beragam koleksi literatur cerita Islam, buku, dan manuskrip sejak tumbuhnya percetakan Islam yang dikelola sebagai bagian dari masjid, sampai kemudian Muhammad Al-Shirwani mendirikan perpustakaan ini antara tahun 1250 sampai dengan 1270 sesudah hijrah Nabi. Pendirian maktabah tersebut bertujuan untuk memberikan akses bagi para pelajar, peneliti, dan masyarakat umum yang suka membaca maupun meneliti. Pada masa pemerintahan Raja Saud Ibnu Abdul Aziz Saud, masjid direkonstruksi secara menyeluruh termasuk perpustakaan pada tahun 1378 Hijriah. Perpustakaan mulai dibuka kembali pada tahun 1384 Hijriah kala pemerintahan Raja Faisal bin Abdul Aziz Saud. Demikianlah guys sepintas tentang sosok daripada Abdullah Ibnu Abbasnya ya. Oke guys, sampai di sini dulu, kita sambung di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.